Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Melan Wulandari, NPM 22130220035 dari Pendidikan Fisika. Pada presentasi saya kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Sistem organ pencernaan pun terdiri dari organ-organ yang memiliki perannya masing-masing dalam mengolah makanan. Fungsi sistem pencernaan pada manusia yaitu untuk menerima dan mencerna makanan, di mana makanan tersebut diubah menjadi nutrisi yang akan diserap dan disalurkan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Proses pencernaan pada manusia, yang pertama secara umum. Proses pencernaan terdiri dari dua jenis, yaitu proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Proses pencernaan mekanis merupakan proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Pencernaan mekanis bertujuan untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil. Sedangkan proses pencernaan kimiawi yaitu proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Pencernaan kimiawi bertujuan untuk mengubah partikel makanan yang kecil menjadi bentuk yang siap diserap oleh tubuh. Organ pencernaan manusia. Yang pertama, ada mulut. Proses pencernaan dimulai dari dalam mulut, tempat terjadinya pencernaan mekanis dan kimiawi. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanis oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Yang kedua yaitu kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya di dalam lambung. Yang ketiga ada lambung. Lambung merupakan organ berbentuk huruf J yang berukuran sekitar 2 kepalan tangan. Lambung terletak di antara esofagus dan usus halus pada perut bagian atas. 3 fungsi utama lambung yaitu menyimpan makanan dan cairan yang tertelan, mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya, serta perlahan-lahan mengosongkan isinya ke dalam usus kecil. Organ pencernaan manusia yang keempat yaitu hati, pankreas, dan empedu. Hati merupakan organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Empedu tersebut lalu akan ditampung di kantung empedu sebelum digunakan di usus halus. Kantung empedu berfungsi untuk menyalurkan empedu ke usus halus. Hati merupakan organ yang akan menghasilkan empedu. Pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan guna mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Selain itu, pankreas juga menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam, sehingga tidak melukai dinding usus halus. Organ pencernaan manusia yang kelima yaitu usus halus. Usus halus adalah saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan yang terakhir ileum atau usus penyerapan. Yang keenam ada usus besar. Usus besar membentuk huruf U terbalik di sekitar usus halus yang berlipat-lipat. Saluran ini dimulai dari sisi kanan bawah tubuh dan berakhir di sisi kiri bawah. Panjang usus besar sekitar 5-6 meter dan terdiri dari 3 bagian, yaitu sekum, kolon, dan rektum. Sekum adalah kantung pada bagian awal usus besar. Area ini menyalurkan hasil pencernaan makanan yang telah diserap dari usus halus menuju usus besar. Kolon adalah tempat cairan dan garam diserap dan memanjang dari sekum ke rektum. Fungsi utama usus besar yaitu untuk membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna, lalu membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan.
Bakteri dalam usus besar membantu memecah bahan yang tidak tercerna tersebut. Dan yang terakhir, organ pencernaan pada manusia yaitu rektum dan anus. Sisa isi usus besar yang telah menjadi feses kemudian disalurkan ke arah rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Anus merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan manusia yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Fungsi anus tak lain adalah sebagai tempat keluarnya feses. Otot-ototnya bisa berkontraksi di bawah kendali untuk mengatur pengeluaran feses. Feses. Dalam sistem pencernaan manusia, terdapat juga gangguan sistem pencernaan yang disebabkan oleh berbagai hal seperti bakteri pada makanan, stres, atau infeksi. Eh, Contoh gangguan sistem pencernaan terdiri dari sariawan yang disebabkan oleh luka tergigit, kekurangan vitamin C, dan lain-lain. Gastritis disebabkan oleh iritasi pada lapisan mukosa lambung. Konstipasi atau sembelit disebabkan karena kesulitan dalam proses defekasi atau buang air besar karena feses menjadi keras dan kering. Diare, feses yang bersifat cair atau encer karena adanya iritasi yang disebabkan oleh infeksi atau bakteri. Appendicitis, peradangan pada umbai cacing atau appendix. Peritonitis, yaitu infeksi pada rongga perut. Sirosis hati, yaitu radang pada hati. Dan yang terakhir, ada hemoroid atau wasir, yaitu pembengkakan pada vena di daerah anus. Dan terdapat hal-hal lain juga, terdapat contoh lain juga pada gangguan sistem pencernaan manusia. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.